Saya rasa jenama kereta kalau dekat Malaysia kita lagi banyak daripada Thailand dengan Indonesia sebab basically sebab orang Malaysia ni dia pendidikan dia lebih tinggi. So daripada segi dia punya efisiensi space dengan Bagaikan langit dan bumi, itu adalah judul yang tepat di Indonesia dengan pajak kendaraan di Malaysia itu. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja tentunya, yang pastinya selalu berpikiran positif ya. Oke, di video kali ini berkaitan masalah kereta. Awal mulanya tahu banyak jenisnya kereta ya, itu di Malaysia ini disebabkan dulu waktu Sari di kampung itu hanya beberapa jenis saja yang Sari lihat orang gunakan. Contohnya kalau biasa di Medan itu cuma Xenia ke Avanza ke, nah itu saja ya, paling cuma colornya saja yang berbeza. Tapi kalau di Malaysia ini banyak sekali jenis kereta ya, kereta nasional, kereta daripada luar negara, banyak lah ya yang membahasnya, yang lebih ahlinya. So nanti kita akan bahas setelah kita dengar ya. Seperti apa? Jom kita tengok sama-sama. Ni soalan ni saya rasa pernah jawab dulu ni. Saya rasa jenama kereta kalau dekat Malaysia kita lagi banyak daripada Thailand dengan Indonesia sebab kita lebih sanggup terima kereta-kereta kontinental apa semua. Diorang tak berapa sangat, diorang lebih pro Jepun. Kita kereta Mak Saleh bersepah-sepah kat sini. Sub dulu kita ada, orang lain tak ada. Kita dengan Singapura lah ya. Sebab basically sebab orang Malaysia ni dia pendidikan dia lebih tinggi, banyak yang pergi overseas, seperti cakap orang putih apa semua tu. So we are more open to new technologies and brands. Okay, kita dah pernah tengok kita tu kat sana, kita pernah drive kita tu kat overseas, so kita tahu kita tu bagus, so ada follower dia dekat sini. So daripada segi jenama kenderaan dalam Asia Tenggara, banyak, kita memang banyak lah daripada negara-negara jiran. Singapura tak payah cerita, Singapura ni satu negara yang kecil, so dia buat open market, semua kereta boleh masuk dalam tu. Okay, bawa sikit pun tak apa, sebab kereta dia jual sikit sangat, harga mahal pun orang sana mampu, gaji dia orang besar. Walaupun COE dia mahal nak mampu sekarang ni. Okey. Dan banyak juga jenama kereta daripada Eropah dan US tak masuk ke Malaysia sebabnya kita ni right hand drive, dia orang left hand drive. Okay. Bukan mudah nak tukar kiri ke kanan ke kiri. Bukan. Yeah. Memerlukan pelaburan yang sangat besar, R&D pun besar, crash test semua kena buat balik. Dan dalam dunia pasaran kereta right hand drive tak banyak. Saya rasa tak sampai 30% pun. So kebanyakan negara dalam dunia ialah left hand drive. So ada jenama-jenama yang ignore, dia langsung tak tengok right hand drive. Pada dia market kecil sangat, tak penting. Tu antara punca dia jugalah. Cukai import ni, cukai ni negara lain pun ada cukai. Ada negara tu siap ada lux tax, luxury tax, tax kemewahan untuk brand-brand mahal. Ya. Yeah? So jangan terlampau ni sangatlah. Jangan terlampau nak kata negara kita tak bagus, tak. Okey. Satu lagi benda anda kena ingat, negara lain semua kalau beli kereta, loan dia 7 tahun saja. Kita sampai 9 tahun. 9 tahun. Negara lain tak ada. Kawan-kawan saya daripada negara lain, 9 years. So long meh? Diorang 7 tahun, 5 tahun. Kebanyakannya 5 tahun sebenarnya. So bila 9 tahun, bayaran bulanan kita kecil. Maknanya kalau syarikat kereta letak harga itu tertinggi pun, bulan-bulan kita tetap mampu bayar. Sebab cara dia letak harga kereta, dia tengok berapa kau bayar sebulan. Bukan harga selepuk tu. Tak. Korang rasa macam, letak lagi murah lagi banyak boleh beli. It doesn't work that way. Ada kereta murah tak ada orang beli pun. Ada kereta mahal tak cukup stok pun. So it doesn't work that way. Ya. Cukai ni, kalau kita letak cukai tinggi sangat, nanti barang kita nak ke negara dia, cukai pun tinggi. Dan kita ada trade agreement, ada macam-macam benda. Tak boleh letak cukai sesuka hati. Ya. Memang di Malaysia ini kalau kita lalu jalan raya itu ya, banyak sekali jenis kereta ya. Kadang Sari pun tak pernah tengok ini kereta, wah ternyata ada brand yang Sari baru tahu start Sari datang ke Malaysia ini. Dulu Sari taunya hanya Toyota ya, Honda, disebabkan kalau kita di Indonesia lah ya, kalau Sari di Medan, semenurut pengalaman Sari itu
kita di sana kebanyakan cuma beberapa jenis kereta saja. Dan juga di sana kebanyakan itu macam MPV. Di Malaysia ini kebanyakan saya lihat ada juga yang kereta yang sedan, yang kecil-kecil, disebabkan kan kebanyakan di sini satu orang punya satu kereta. Jadi buat apa besar-besarkan? Tapi ada juga lah dia ada punya yang kecil, ada punya yang besar. Negara jiran dah hampir tak guna sedan, semua guna MPV. Disebabkan sana banyak pakai moto ya, itu diantaranya salah satunya Indonesia, dan juga saya lihat Thailand juga macam itu. Ada yang berkomentar seperti ini ya, betul, bertuahlah di Malaysia, sebenarnya negara jiran sangat mahal harga kereta mereka. Dulu ingat Thailand murah, tapi sebenarnya mahal gila. Yang paling bertuahnya di Malaysia ini ada banyak pilihan ya. Misalnya punya uang lebih, kita boleh pakai jenama-jenama luar. Ada juga pilihan lain yang walaupun harganya itu berpatutan, tapi quality dan juga desainnya tuh Sari sangat suka ya, bermacam-macam jenisnya. Ada pilihan Proton, ada pilihan Peron 2. Oke, so kita tengok lagi satu dulu video ini ya, nanti kita akan bahas lagi. Cium. Okey, kenapa kereta Amerika tak banyak dekat Malaysia? Dia dulu Donald Trump sewaktu dia menjadi Presiden Amerika, dia pernah komplain dia pernah mengeluarkan satu statement dalam 2-3 tahun lepas. Dia mengatakan kenapa begitu susah nak jumpa even satu biji kereta Amerika dekat Jepun, sedangkan begitu banyak melambak sana sini kereta Jepun di Amerika, dekat Amerika. Ya? So Donald Trump pun menghadapi masalah yang sama sebab ni saya jawab secara general saya jawab. Kereta Amerika ni berbanding dengan kereta Jepun, kenapa dekat Malaysia ni pun banyak kereta Jepun, susah nak jumpa satu kereta Amerika kan. Kereta Amerika ni dulu diorang buat kebanyakannya sisi memang besar-besar memang fokus diorang sisi besar-besar, not emission tapi fuel consumption diorang pun diorang tak fikirkan tentang fuel consumption begitu kritikal sangat macam Jepun. Sisi diorang 2.4, 3.0 tu standard, ada yang sampai 5.0 kan. So lepas tu dengan body dia begitu besar kan, sebab negara dia orang besar tau. So jalan-jalan raya dia orang tidak begitu cram sangat macam dekat Jepun. So Jepun ni dia intend buat kereta-kereta yang compact, yang kecil-kecil, macam kalau korang tengok Honda N-Box sekarang kan, semua boxy-boxy menjimatkan ruang. So daripada segi dia punya efficiency space dengan fuel consumption, kereta Amerika ni secara generalnya kurang kalau nak dibandingkan dengan kereta Jepun. So orang Malaysia ni pun daripada segi maintenance, daripada segi dia punya reliability, quality Jepun bukan superior sangat, tapi okey lah, boleh diterima lah dekat Malaysia ni. So itu sebab kenapa kereta Amerika tak banyak dekat Jepun. Dan juga tak banyak dekat Malaysia, dan juga tak begitu banyak dekat mana-mana negara lain. Teman, jadi itulah sebab-sebabnya kenapa lebih banyak kereta di Malaysia ini daripada Jepun dan kurang yang daripada Amerika. Katanya tadi besar ya. Kalau di sini kita lihat kebanyakan orang suka pakai sedan, model kecil-kecil, karena selalu orang gunakan ya satu orang untuk satu ya kan. Kalau mau kereta besar pun ada juga MPV. Dan juga ada satu lagi alasan, karena kalau kita di Malaysia ini kan kita memandu guna kanan kan. Kalau mereka di sana kiri. Dapat jawabannya di dalam komentar ini, katanya banyak benda yang nak invest ya. Sari mau bahas tadi video pertama, kalau di Malaysia ini loannya boleh sampai 9 tahun ya. Ada yang 5 tahun paling awal, ada yang 7 tahun, tapi 9 tahun paling lama ya. Sebenarnya bagus juga ya kalau kita macam yang masih mula-mula bekerja, jadi lebih meringankan biaya untuk bulanan. Sedangkan kalau di negara jiran, katanya tadi di Indonesia lah ya, setahu Sari 5 tahun, tapi tak tahu sekarang mungkin udah sampai 7 tahun, lebih memberatkan untuk biaya bulanannya. Karena di Malaysia ini kereta itu sebuah keperluan untuk sehari-hari, apalagi yang sudah bekerja gitu, muda-muda memerlukan kereta ya. Ya
boleh ambil loan yang 9 tahun, boleh bayar tiap-tiap bulan, itu lebih ringan ya. Itu bagusnya di Malaysia ini. Dan kenapa banyak kereta tak masuk Malaysia? Salah satu yang saya baca alasannya karena di Malaysia ini ada kereta nasionalnya. Jadi ada pilihan lainnya, bukan kereta-kereta luar. Kita boleh memilih kereta tempatannya di sini. Contohnya Peron 2 dan juga Proton dengan jenis-jenisnya tuh yang mewah juga ya. Ada yang kereta kecil, kalian mau sedan, ada Proton Saga, mau besar itu ada Arus, X50, 70. Kalau mobil di Indonesia untuk rata-ratanya ya penduduknya itu untuk orang-orang yang sudah ada uangnya ya. Kalau di Malaysia ini kita biasa-biasa saja, kita pun ada kereta. Nah, kita pun sanggup beli kereta. Teman-teman, berhubungan dengan tadi kendaraan ya. Nah, di sini Sari menjumpai salah satu video yang cukup menarik juga untuk kita sharing, berbagi informasi tentang pajak ataupun cukai kendaraan di Malaysia dan di Indonesia. Nah, katanya bagaikan langit dan bumi. Wow, langit dan bumi. Jauh berarti ya, teman-teman. Oke, seperti apa kira-kira ya? Oke, jom kita tengok sama-sama. Bagaikan langit dan bumi, itu adalah judul yang tepat pada video yang saya buat kali ini. Kenapa? Pajak kendaraan di Indonesia dengan pajak kendaraan di Malaysia itu berbanding terbalik. 180 derajat. Di Indonesia pajak kendaraan begitu mahal, tapi tidak begitu di Malaysia. Berapa sih pajak kendaraan atau cukai kendaraan di Malaysia? Oke, kita lihat pertama di sini. Kadar cukai jalan bagi motosikal, sepeda motor kalau di Indonesia. Di sini bisa dilihat kapasitas engine 150 cc ke bawah. Ini percuma itu gratis. Siapapun yang memiliki sepeda motor 150 cc ke bawah itu gratis. Tidak ada pajaknya. Kalau disebutkan di situ ada RM2, mungkin itu biaya administrasi orang yang bekerja untuk mencetak cukai jalannya, itu mungkin yang dikenakan RM2 saja. Dan saya pikir itu lebih murah dari teh botol di Indonesia. Wah, murah sangat ya macam. Bagaimana pajak motor 150 cc di Indonesia? Kita bisa lihat di sini. Kalau Indonesia pula ya. Menghitung pajak motor. Rumus penghitungan pajak adalah NJKB dikalikan persentase tarif pajak progresif. Ini ya. Jika kendaraan Anda kebetulan adalah Yamaha NMAX dan merupakan kepemilikan pertama, maka besaran PKB adalah 2%. Jadi 2% dikali harga motor Yamaha NMAX yang dalam kiraan 23.900.000 itu adalah 478.000. Kalau di sini RM110, mungkin kisaran itu ya di sini. Tapi di sini saya memiliki motor sejenis sama-sama 150 cc yaitu Honda Vario. Dan di situ memang ditulis di cukai jalannya itu hanya RM2. Jadi perbandingan ini sangat jauh. Di sini kosong, free, tanpa bayar pajak untuk yang motor 150 cc ke bawah. Di Indonesia bayar 478.000. Kira-kira 100. Oke, kita lihat ke pajak yang berikutnya. Gila-gila. 151 cc hingga 200 cc ini dikenakan pajak RM30. Ini setara uang Indonesia 100.000, 110.000 lah, mungkin segitu ya. Untuk 201 cc hingga 250 cc ini hanya RM50. Di Indonesia sepertinya pajak kendaraan itu diambil dari harganya dan harga pajaknya 2%. Itu di sana mahal sekali. Bisa saya contohkan pajak kendaraan saya yang di Indonesia. Kita buka
cek PKB online. Oke. Kita cek di sini. Kemudian kita masukkan nomornya M1619VJ. Ini kendaraan saya yang di Indonesia. Kita masukkan captcha-nya dulu, kemudian cari. Oke, ini sudah ketemu. Nomor polisinya M1619VJ. Warna putih, minibus, model minibus, merek Honda, tipe BRV 1.5 ECVT CKD. Tahun buat 2017. Masa pajak tanggal 6 bulan 4 2020. Tinggal masa STNK tanggal 6 bulan 4 2022. Ini berapa sih pajaknya di sini? Biaya pajak tenul tahunan PKB 3.150.000. Progresif kosong. SWD KLLJ Rp143.000. Parkir berlanggan 40.000. Ini parkir berlanggan untuk apa ya? Parkir berlanggan. Saya nggak ngerti. Soalnya saya kalau kemana-mana nggak sampai jarak 50 meter kena parkir lagi. Total jumlah 3.333.000. Cetak STNK 200.000. Cetak TNKB 100.000. Jadi administrasinya di sini sudah 200.000 dengan 100.000. Wah, ada yang call itu, Pak. Saya pikir saya punya ya kan. Sama suaranya. Nanti saya telepon balik, ya. Tengah buat video dulu. Kemudian di sini ada biaya tambahan apabila akan balik nama. BPKB 375.000. Oh, ini kalau akan balik nama. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat totalnya di sini. Oh, ini biaya cetak STNK per 5 tahun. Tambahan biaya penul 5 tahunan. Cetak STNK 200.000. Cetak TNKB 100.000. TNKB ini mungkin tanda nomor kendaraan bermotor ya. Itu plat nomor mungkin ya. STNK, surat tanda nomor kendaraan. Oh ya, benar. Semua berbeda ya di sini. STNK di sini kalau untuk kendaraan roda 4 di sini ditempel di cermin. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu bentuknya kecil, kita taruh di dompet bisa, tapi biasanya itu digandeng ke kunci sepeda motornya. Jadi untuk kendaraan dengan kapasitas 1.500 cc di Indonesia itu pajaknya per tahun 3.333.000. Itu untuk kendaraan yang saya contohkan di kendaraan saya ya, BRV tahun 2017. Kemudian di sini berapa pajak kendaraan untuk 1.500 cc? Di sini kadar cukai bagi kereta persendirian dengan kapasitas mesin 1.400 cc hingga 1.600 cc itu cukai jalannya Rp90. Rp90 kalau ditukar ke rupiah 300, itu sekitar 200, tidak sampai 300.000. Di Indonesia 1.500 cc cukai jalannya yang saya contohkan pada mobil saya 3.330.000. Di Malaysia cuman Rp90. Kalau dirupiahkan itu paling tinggi Rp300.000. Itu bandingannya berapa? Sangat jauh sekali. Bagaikan langit dan bumi. Saya nggak tahu kenapa ini bisa terjadi seperti itu di Indonesia. Pajak kendaraan begitu mahal, tapi jalannya begitu kecil, rusak di sana sini. Aduh, bukan saya cakap ya. Saya nggak bisa ngomong lah. Sekarang di Surabaya sudah ada tol ke Jombang, itu saya mungkin sudah oke lah sedikit ya. Dulu sebelum ada tol, saya contohkan perjalanan dari Surabaya ke Jombang. Yang jaraknya itu saya lihat kalau saya mau balik ke Surabaya di Mojo Agung, sebelum sampai ke Mojo Agung di sana ditulis Surabaya 56 kilo. Itu jalan 56 kilo di Jombang ke Surabaya, itu saya tempuh 3 jam, itu paling cepat. Itu saya sudah setengah mati motong semua kendaraan yang ada di depan saya. Tapi di sini 3 jam itu saya boleh sampai kemana? Saya boleh sampai ke Johor, jaraknya 350 km. Sedangkan di Indonesia dengan jarak tempuh 56 km dari Jombang ke Surabaya itu 3 jam juga. Makan waktu, makan masa. Jadi
Kalau ada orang sakit, perlu penanganan cepat, mau pergi ke hospital, mau pergi ke rumah sakit, itu mungkinlah mati di tengah jalan. Jadi untuk pemerintahan di Indonesia tolong ini dipikirkan. Betul. Yang suka protes, jangan selalu protes, kecuali punya program yang lebih bagus untuk memajukan negara Indonesia. Isu-isu yang tidak penting itu jangan dibahas. Jadi pakai minda, pakai pikiran. Sekian dulu video kali ini seputar Indonesia Malaysia. 90 ringgit saja. Wow, berapa kali ganda itu ya? Menurut sepengetahuan Sari, mungkin cukai-cukai yang dibayar oleh macam kendaraan ataupun cukai-cukai pajak yang lainnya, kalau di Malaysia ini dia tepat sasaran. Ada juga bukan hanya murah, ada dibagikan percuma, ada juga dibagi bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Tepat itu ya, jadi dari rakyat untuk rakyat. Sari tak tahu kenapa, padahal ramai juga ya dekat sana itu membayar pajak. Tadi seperti bapak ini dengan harga yang mahal juga lagi. Pemerintah juga harus bekerja untuk rakyat. Jadi ya itu yang diharapkan kita. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Bagaimana kalau kalian ada komentar? Komen di ruang komen dekat bawah. Thank you again for watching. See you on my next video. Misari, bye.